Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, jumpa kembali dengan saya Pak Abdul Khalik, founder dari Sagusanov, program 1 Guru 1 Inovasi. Saya sampaikan selamat bermalam minggu Bapak Ibu. Kalau biasanya Bapak Ibu malam minggu bersama keluarga hangout. Nah, kali ini kita ketemu di opening workshop Sagusanov KineMaster. Bapak Ibu, workshop kita adalah editing video menggunakan KineMaster. Ada beberapa tugas yang nanti akan Bapak Ibu lakukan di workshop kali ini. Namun, kami ingin sampaikan dulu apa itu KineMaster. Kenapa Bapak Ibu memilih workshop ini sebagai workshop yang nanti akan bisa Bapak Ibu pergunakan dalam mengedit video dengan baik. Saya perlu sampaikan Bapak Ibu di tempat yang pas. Karena untuk editing video menggunakan KineMaster ini dapat dikatakan salah satu aplikasi editing video terbaik untuk di Android. Jadi Bapak Ibu, KineMaster ini adalah salah satu editing Android yang paling banyak digunakan oleh YouTuber. Meskipun Bapak Ibu bukan YouTuber, saya bisa sampaikan bahwa editing video menggunakan KineMaster ini sangatlah baik. Nah, kelebihan KineMaster lah yang membuat para YouTuber memilih aplikasi ini dari aplikasi editing video yang lainnya. Jika hanya untuk mengedit video saja dan bukan untuk diunggah di YouTube, mungkin YouTuber bisa memilih beberapa aplikasi yang lain. Sebut saja ada Viva Video, InShoot, UCut, atau Power Direction. Tetapi jika untuk kebutuhan diunggah di situs berbagi video YouTube, KineMaster adalah pilihan yang paling tepat. Jika kita bandingkan dengan Power Direction, yang merupakan salah satu aplikasi yang cukup bagus selain KineMaster, keunggulan KineMaster jauh lebih banyak dan fiturnya lebih mudah digunakan dari fitur-fitur yang ada di Power Direction. Apapun versi aplikasi yang digunakan, tetap saja KineMaster adalah aplikasi edit video terbaik yang ada di smartphone. Mungkin saya bisa sampaikan ada beberapa jenis KineMaster. Ada KineMaster Free, ada KineMaster Pro, ada KineMaster MOD atau Mode, atau KineMaster Diamond. Dari segi fitur hampir sama, tetapi biasanya yang membedakan yaitu adanya fitur tambahan di tiap masing-masing versi KineMaster. Sayangnya, tidak semua versi aplikasi KineMaster bisa diinstal di semua perangkat Android. Untuk lebih jelasnya, saya coba untuk sedikit mengulas beberapa kelebihan KineMaster daripada aplikasi editing video lainnya. Jika saya menemukan kekurangan KineMaster yang perlu kita ketahui, maka mungkin kita akan juga perlu menyampaikan biar informasinya berimbang. Berikut ini adalah beberapa kelebihan KineMaster untuk editing video. Yang pertama, mudah digunakan. Bapak Ibu, mudah digunakan. Apakah mudah digunakan? Menurut saya iya. Untuk bisa menghasilkan video bagus, kita harus tahu fitur-fitur yang ada di aplikasi edit video tersebut. Jika kita tidak tahu fitur serta penggunaannya, ini tentu akan sulit untuk proses editing, dan editing yang kita lakukan tidak akan berjalan maksimal. Yang kedua, user interface-nya yang menarik. Untuk mengetahui perbedaan yang satu ini, tentu harus ada editing video lain yang mungkin perlu Bapak Ibu coba. Kalau misalnya kita bandingkan dengan Power Direction, karena kita ngomongnya di aplikasi Android, Sudah pasti kita merasakan bahwa editing video di KineMaster lebih nyaman daripada di Power Direction.
Walaupun masih banyak aplikasi editing video yang lebih simpel seperti Viva Video. Tetapi untuk urusan video YouTube, hanya KineMaster dan Power Direction lah yang paling banyak digunakan. Oleh sebab itu, jika kita belum menginstal kedua aplikasi tadi, saran saya install KineMaster. Yang ketiga, fiturnya lebih lengkap. Kelebihan KineMaster yang berikutnya yaitu karena fiturnya lebih lengkap. Memang ada beberapa fitur yang cukup penting yang tidak ada di KineMaster, tetapi di Power Direction ada. Tetapi karena fitur-fitur yang berguna lebih banyak di KineMaster, maka KineMaster merupakan pilihan yang paling tepat untuk melakukan editing video. Sedangkan kekurangannya KineMaster untuk editing video adalah untuk kekurangan KineMaster ini mungkin akan saya sampaikan ya. Nggak enak sebetulnya, tetapi biar informasinya berimbang, bahwa kualitas rendering videonya jelas dibatasi. Hal ini karena aplikasi KineMaster memiliki fitur pengujian perangkat keras. Jika spesifikasi perangkat kita tidak mumpuni, maka akan langsung terdeteksi. Resolusi maksimal yang dirender dengan perangkat yang kita gunakan akan ketahuan. Selain itu, terkadang di beberapa versi aplikasi KineMaster, layar media tidak ada. Adanya hanya foto dan gambar saja. Kita perlu mencari aplikasi yang cocok, yang fungsi fitur medianya bisa digunakan untuk menambah video layer atau lapisan seperti green screen. Mungkin itu beberapa kelebihan KineMaster dan kekurangannya sebagai aplikasi editing video yang paling sering digunakan oleh para YouTuber. Tentu saya sarankan kalau Bapak Ibu ingin mengedit, membuat media pembelajaran, maka penggunaan KineMaster ini saya rekomendasikan. Baik Bapak Ibu, kita ke tugas ya, yang nanti dikerjakan di workshop Saku Son of KineMaster ini. Ada beberapa hal yang Bapak Ibu perlu pahami sehingga nanti tidak gagal paham dan tidak protes ya, karena Bapak Ibu tidak memahami aturan yang kami gunakan di workshop Saku Son of. Yang pertama Bapak Ibu perlu subscribe pada channel Berbagi TV. Channel Berbagi TV ini adalah nanti channel yang berisi video yang nanti akan Bapak Ibu melakukan pengiriman tugas ya. Yang kedua, silakan diklik like atau suka pada setiap video materi. Jadi ada beberapa tugas yang di dalamnya tentu ada materinya. Bapak Ibu klik like dan klik tanda suka. Kemudian dalam workshop ini kami mengharapkan semua peserta mengikuti openingnya. Jadi hari ini malam minggu kita melakukan opening workshop Saku Son of KineMaster 74. Nah, opening ini hari ini sudah sama-sama kita lihat. Jadi ini diputar serentak pada pukul 19.30 sampai nanti pukul 19.50 WIB. Kemudian yang ketiga, kewajiban peserta saat opening. Ini penting Bapak Ibu. Beberapa peserta untuk workshop sebelumnya itu ada yang protes karena mungkin tidak baca aturan seperti ini. Mohon dicermati Bapak Ibu biar nggak salah ya, biar nggak gagal paham. Bahwa yang pertama Bapak Ibu kami minta untuk menuliskan di komentar video. Video apa? Video yang sedang Bapak Ibu lihat ini, yaitu video opening workshop Saku Son of KineMaster 74. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Bapak Ibu menuliskan di kolom komentar. Sekali lagi, Bapak Ibu menuliskan di kolom komentar, bukan di chat ya. Pada saat video berlangsung secara live seperti ini ada dua
kolom yang Bapak Ibu bisa isi sebetulnya di chatting, di live chat, ataupun di komentar. Nah, saya minta yang di kolom komentar. Kalau di chatnya diisi juga, ya tidak masalah. Tapi yang nanti kami akan lihat, dan itu sebagai bukti Bapak Ibu mengikuti workshop ini di jam tersebut. Itu silakan tuliskan di kolom komentar ya. Apa yang dituliskan? Pertama nama Bapak Ibu. Semoga nggak lupa ya. Kedua, instansi atau sekolah Bapak Ibu tempat mengajar. Yang ketiga, Bapak Ibu dari kabupaten atau kota mana. Tentunya Bapak Ibu bisa lengkapi dengan nama provinsinya ya. Kemudian yang keempat, nah ini mungkin baru di sebelum-sebelumnya, mungkin tidak semua ya, ini sudah kita mulai. Karena workshop ini adalah khusus untuk anggota IGI, maka seyogianya punya kartu kan, itu kartu tanda anggota. Kami minta untuk menuliskannya. Untuk apa sebetulnya penulisan KTA IGI ini? Pada saat kita penelusuran data, bisa jadi nama sama kan gitu ya. Maka cara yang tepat mengecek di sistem itu adalah menggunakan nomor KTA IGI. Dan yang perlu dituliskan juga motivasi mengikuti workshop ini. Silakan Bapak Ibu tuliskan kenapa Bapak Ibu ikut workshop Sakusanov KineMaster 74 ini. Itu tugas yang pertama, Bapak Ibu menuliskan di kolom komentar video yang sedang Bapak Ibu lihat ini. Yang kedua, ya, isi yang dituliskan sama, yaitu Bapak Ibu menuliskan nama, instansi atau sekolah Bapak Ibu berdinas, kemudian Bapak Ibu berasal dari kabupaten atau kota mana, dari provinsi mana, nomor KTA IG-nya berapa, kemudian motivasinya mengikuti workshop ini apa. Itu selain dituliskan di komentar YouTube, Bapak Ibu kami wajibkan untuk menuliskan di grup Facebook Sakusanov. Ini untuk apa sih kok dari tadi diminta ngisi seperti ini? Kita ini sedang syiar Bapak Ibu, syiar pendidikan. Jadi biar di jagat media ini banyak hal positif ya, bukan hal-hal yang negatif, hal-hal nyinyir yang mungkin tidak bermanfaat kan itu ya. Nah, apa yang Bapak Ibu lakukan ini untuk memotivasi guru yang lain. Barangkali nanti dengan melihat sosial media di Facebook atau di YouTube, ada Bapak Ibu guru lain yang tertarik, sehingga juga berkesempatan untuk mengikuti workshop seperti yang Bapak Ibu ikuti. Jadi nanti Bapak Ibu tuliskan di grup Facebook Sakusanov. Bapak Ibu tuliskan nama, instansi, kabupaten, kota, nomor KTA IGI, dan motivasi yang mengikuti workshop ini. Jika sudah mengerjakan 2 tugas tadi untuk di opening ini, apakah selesai? Kurang 1 Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan mengisi Google Form ya, presensi Google Form. Tempatnya di mana linknya? Google Form ini nanti akan saya taruh di kolom komentar ya. Nanti silakan Bapak Ibu cermati, atau mungkin juga nanti saya taruh di deskripsi ya, deskripsi video. Kalau misalkan di kolom komentar Bapak Ibu menemukan, Bapak Ibu bisa cari di deskripsi video. Nah, tujuannya adalah siapa yang masuk pada absensi dengan waktu pengisian di pukul 19.30 WIB sampai 19.50 WIB, itu adalah peserta yang kami kasih kesempatan untuk melanjutkan di proses selanjutnya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mengisi ya, ternyata sebelum pukul itu atau setelahnya, maka Bapak Ibu kami sarankan untuk mendaftar kembali di workshop selanjutnya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu tugas yang Bapak Ibu opening ini lakukan ya. Saat opening ini Bapak Ibu melakukan 3 tugas tersebut. Nah, selanjutnya setelah Bapak Ibu lolos ya, ini kan screening pertama kan, itu di opening. Nah, setelah screening ini lolos, Bapak Ibu nanti kami akan sampaikan di grup
siapa-siapa saja yang lolos untuk mengikuti workshop selanjutnya. Maka bagi yang lolos itu nanti adalah mengerjakan setiap modul dan merekam prosesnya menjadi video. Jadi bentuk pengumpulan tugasnya Bapak Ibu adalah bentuk video. Dan bentuk video ini nanti diupload di YouTube, di channel YouTube Bapak Ibu. Apa maksudnya? Pertama, kami ingin memastikan bahwa seluruh peserta Sagusanov itu memiliki channel. Untuk apa Pak saya harus punya channel YouTube? Satu hal yang pokok, yang mungkin sangat bermanfaat dan berfaedah pada saat Bapak Ibu punya channel YouTube adalah itu sebagai perpustakaan Bapak Ibu terhadap karya yang Bapak Ibu buat dalam bentuk video. Nah, yang kedua, pada saat Bapak Ibu punya satu video materi yang di YouTube itu, Bapak Ibu bisa share ya kepada putra-putri kita di sekolah, kepada anak didik kita di sekolah. Apalagi di saat pandemi seperti ini, pembelajaran daring, Bapak Ibu bisa manfaatkan video yang Bapak Ibu buat ini dan disampaikan kepada anak-anak. Nah, video ini Bapak Ibu positifnya adalah untuk tahun berikutnya Bapak Ibu bisa menggunakan lagi video ini kepada adik kelasnya dan itu seterusnya. Karena itu setelah workshop ini Bapak Ibu punya channel, kemudian ada video, dan setelah itu harapan kami tidak berhenti hanya mendapatkan sertifikat, tetapi Bapak Ibu bisa membuat video-video lain yang lebih menarik untuk Bapak Ibu sendiri sebagai portofolio Bapak Ibu nunjukin channelnya. Saya punya materi nih, mana? Ini lihat aja channel saya, namanya guru matematika, misalnya Bu Itah guru matematika, misalnya seperti itu. Dan itu lebih simple dan kekinian, karena anak-anak milenial ya itu sangat familiar di mereka, seperti itu ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum punya channel, di sini kami berikan link ya untuk belajar membuat channelnya. Kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan handphone Android, maka di situ ada channel YouTube ya, membuat channel YouTube dari Android. Saya diklik ya. Nah ini. Bebela Gold Soya pertama di Indonesia, formula soya tinggi serat. Nah ini materinya. Nah sekarang saat kita klik, nah akun kita sudah ada di sana. Jadi link yang ada di modul tadi bisa kita klik dan itu nanti akan masuk di video YouTube. Nah, link yang berikutnya adalah pada saat misalnya Bapak Ibu di laptop ingin membuat channelnya di laptop, Bapak Ibu bisa klik channel YouTube via laptop. Itu yang pertama, membuat channelnya. Yang kedua, Bapak Ibu karena nanti itu adalah memvideokan apa yang Bapak Ibu kerjakan, tentunya butuh aplikasi untuk merekam di layar. Jadi layar handphone yang nanti Bapak Ibu gunakan untuk mengedit dengan KineMaster, maka Bapak Ibu rekam. Nah, untuk merekam layar ini softwarenya banyak sekali Bapak Ibu. Nah, di sini ada link video manakala Bapak Ibu ingin pelajari salah satu software, dan software itu sering saya gunakan. Nah, yang saya gunakan untuk buat video ini juga menggunakan software tersebut. Namanya Easy Screen Recorder. Jadi software ini memang karena di handphone saya sudah Easy Screen ada Recorder. Easy Screen Recordernya, maka tampilannya adalah seperti ini. Namun bagi sobat yang belum pernah menginstal, maka tampilannya akan, tombolnya ini akan. Oke. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan Easy Screen Recorder, atau kalau misalnya Bapak Ibu sudah sering merekam, Bapak Ibu bisa menggunakan software kesayangan yang Bapak Ibu sudah sering gunakan tersebut. Nah, link sebelahnya itu juga ada kalau misalnya Bapak Ibu belajar merekam di layar laptop. Nah, itu ada link untuk merekam layar laptop. Kemudian Bapak Ibu, video yang Bapak Ibu buat
itu perlu dibuatkan thumbnail. Jadi apa itu thumbnail? Thumbnail itu pada saat Bapak Ibu lihat video ya, di YouTube, itu kan gambar-gambarnya dibikin menarik sama yang punya channel. Nah, bedanya kalau orang yang nggak bisa bikin thumbnail, maka thumbnailnya akan seadanya, karena thumbnail itu ngambil dari dalam video itu dan dilakukan otomatis oleh YouTube. Namun sesungguhnya kita bisa mengeditnya atau membuat sendiri thumbnail dan bisa kita letakkan di video kita, sehingga apa yang tampil ya di video itu sesuai dengan harapan kita. Nah, di link ini adalah salah satu cara untuk membuat thumbnail dan memasangnya di YouTube. Dan asiknya Bapak Ibu, ini adalah membuat menggunakan PowerPoint ya. Coba kita lihat ya. Kita ternyata dapat membuat thumbnail dengan software membuat PowerPoint. thumbnail Saya dengan akan PowerPoint. tunjukkan caranya, bahkan saya akan bantu menunjukkan cara memasangkannya di channel YouTube. Oke. Jadi itu adalah hal yang Bapak Ibu harus lakukan ya. Jadi itu adalah beberapa hal yang Bapak Ibu lakukan untuk mengikuti workshop ini. Kok berat ya? Kok berat ya? Jadi sebetulnya ketika Bapak Ibu baru pertama ikut kegiatan workshop, maka ini mungkin agak terasa berat bagi Bapak Ibu karena ini adalah hal yang pertama. Namun bagi Bapak Ibu yang sudah ikut workshop Sakusanov yang lain, ini adalah sudah menjadi pakem, sudah menjadi rutinitas yang memang harus dikerjakan seperti itu. Jadi bukti pengerjaan berupa video ditaruh di channel Bapak Ibu kan itu ya. Dan kami bisa melihat prosesnya itu dari video tersebut. Nah, apa materi di KineMaster ini? Satu, persiapan membuat konten video pembelajaran. Yang kedua, nanti teknik mengambil gambar yang baik seperti apa. Yang ketiga, editing video di KineMaster. Yang keempat, membuat intro video di KineMaster. Dan yang kelima, membuat video testimoni. Baik, kita ke materi 1. Di materi 1 ini, di sini langsung tugasnya adalah Bapak Ibu subscribe bagi yang kelupaan ya di channel Berbagi TV. Kemudian Bapak Ibu memberikan like atau suka pada video materi 1. Nah, di sini ada video materi 1. Bapak Ibu bisa klik di gambar yang di atas itu yang ada kacamata hijau itu ya. Langsung diklik di situ ya, juga bisa. Seperti itu ya. Ini adalah materi 1 ya. Nanti bisa lihat. Untuk saya nanti akan saya skip. Assalamualaikum. Ini saya skip karena kalau nanti kita lihat sampai selesai durasi openingnya panjang banget. Nah, setelah kita lihat, oh iya, kalau misalnya tidak lihat lewat situ bisa nggak? Nah, di sini di nomor 2 ini ada linknya, Bapak Ibu bisa klik itu, maka nanti akan tampil video yang sama dengan yang barusan kita lihat. Nah, setelah melihat apa yang dilakukan peserta, pertama, peserta membuat perencanaan minimal ya, dan dokumennya bisa nyontoh di sini. Jadi ini Bapak Ibu bisa tuliskan nanti ya di Microsoft Word misalnya nama, instansi, kabupaten, provinsi, kemudian buat konsepnya. Nah, untuk memahami konsep dan tema ini tentu Bapak Ibu harus lihat videonya karena di situ penjelasannya saya buat di video tersebut. Nah, setelah Bapak Ibu lihat, jangan di skip ya, lihat sampai tuntas biar Bapak Ibu paham ya dan bisa memahami apa itu tema, peralatan yang digunakan dan seterusnya. Nah, setelah Bapak Ibu paham, silakan dituliskan tema yang nanti Bapak Ibu buat itu apa.
peralatan yang digunakan apa saja. Kemudian outline konten. Nah, outline konten ini Bapak Ibu bisa pahami dengan melihat video materinya ya. Saya tidak menjelaskan lebih banyak karena biar Bapak Ibu lihat videonya sendiri. Kemudian narasi. Narasi ini adalah pilihan. Bapak Ibu boleh isi boleh enggak. Tetapi untuk mengisi yang di atas tadi yang tidak kami tuliskan kata kurung opsional, maka itu adalah kewajiban Bapak Ibu untuk melakukannya. Nah, yang kedua menyiapkan stock shoot. Nah, artinya di sini tentunya video harus Bapak Ibu siapkan dong. Bapak Ibu merekam dulu dong. Nah, itu siapkan dulu. Kemudian gambar-gambar yang digunakan, logo mungkin, foto Bapak Ibu dan seterusnya. Nah, di dua ini kami kasih checklistnya. Apakah Bapak Ibu menyiapkan gambar? Kalau iya dilingkari ya. Kalau enggak. Audionya. Nah, audionya ini untuk apa? Backsound misalnya. Atau mungkin dubbing. Ya, silakan dituliskan. Kemudian jika Bapak Ibu merekam video maka ditulis ya, nggak ada pilihan tidak ya. Oh, artinya karena kita ini adalah belajar editing video, maka tentunya harus ada video dong. Nah, karena itu Bapak Ibu harus rekam. Nah, saya malu kalau di syuting. Nah, Bapak Ibu bisa memposisikan sebagai kameramen. Karena memang workshop kita adalah editing kan gitu ya, bukan menjadi artis kan gitu ya. Namun kalau misalnya Bapak Ibu yang menjadi artisnya juga lebih baik. Karena kadang anak-anak itu senang kalau misalnya yang tampil itu adalah gurunya kan gitu ya, bukan orang lain. Nah, silakan Bapak Ibu pilih kan itu ya, Bapak Ibu menjadi artis atau menjadi kameramennya. Karena itu di merekam video pilihannya nggak ada, hanya satu yaitu ya. Artinya memang harus ada video direkam. Nah, jumlah scene pengambilan gambar video. Nah, scene itu apa? Di video sudah saya jelaskan scene itu apa. Jadi potongan-potongan gambar yang Bapak Ibu lakukan ya, Bapak Ibu rekam ini nanti ini sebagai dasar untuk proses editingnya. Jadi ngerekam untuk membuat media pembelajaran itu tidak hanya sekali rekam, misalnya ngajarnya 50 menit atau 30 menit maka direkam di satu view ya, direkam sampai awal sampai tuntas baru dipotong-potong. Tidak harus seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa pindah-pindah tempat sehingga video itu menjadi dinamis. Hal yang dinamis di dalam video itu biasanya disukai oleh penonton. Kenapa? Ya biar nggak jenuh kan gitu ya. Nah, yang ketiga adalah kamera. Bapak Ibu menggunakan kamera smartphone atau DSLR atau mungkin teknologi yang baru ya. Silakan Bapak Ibu tuliskan nanti. Kemudian kameranya mereknya apa? Kalau smartphone merek apa, tipe apa? Kalau pakai DSLR merek apa, tipe apa? Kemudian kondisi baterainya full atau kosong. Nah, ini dalam checklist kita. Jadi misalnya ini kita gunakan kalau misalnya besok kita syuting, hari ini kita prepare, kita ngecek baterainya ada enggak. Ini banyak kejadian orang sudah mau syuting, tempatnya jauh, gara-gara baterai semua menjadi kacau. Gara-gara kurang kontrol di baterai. Kenapa? Dipikir dinyalakan bisa, wah besok bisa digunakan langsung, ternyata ya bisa, cuman durasinya nggak sesuai dengan yang diinginkan, akhirnya nggak lama baterainya habis dan itu sangat merugikan. Karena itu untuk melakukan persiapan bahan ini sangat penting mengecek kondisi baterai. Kemudian yang berikutnya peralatan pendukung ya, Bapak Ibu apakah menggunakan kamera tambahan atau enggak kan itu ya, ada mikrofon atau enggak gitu. Kemudian video background, Bapak Ibu menggunakan tembok, kain atau wallpaper. Kemudian Bapak Ibu menggunakan teknik green screen atau tidak. Dan berikutnya Bapak Ibu bisa deskripsikan background Bapak Ibu. Jadi backgroundnya modelnya seperti apa dan seterusnya, dan kenapa menggunakan background yang seperti itu. Nah, yang keempat seperti biasa Bapak Ibu prosesnya direkam, kemudian Bapak Ibu mengirim tugasnya dengan menuliskan nama, instansi, kabupaten, kota, link video, dan nomor KTA ID sebetulnya itu dikirim kedua tempat, yakni di komentar video materi ini. Nah, di video materi ini tadi kan ada materi
yang ini ya. Nanti tuliskan di situ. Dan yang kedua di grup Facebook Sakusanov. Grupnya seperti apa sih, kita klik aja deh. Biar Bapak Ibu nggak salah grup ya. Nah, ini grupnya Bapak Ibu. Ya. Ini grup Sakusanov. Ya, Bapak Ibu bisa tuliskan di sini. Nah, ini isinya guru kan itu ya. Oke. Baik. Kita lanjutkan. Materi 2. Materi 2 ini cara mengambil gambar ya bagi pemula. Jadi di sini video ini berisi tentang teknik hal-hal apa yang perlu disiapkan oleh pemula dalam mengambil gambar video. Nah, setelah melihat, Bapak Ibu klik like pada video tersebut. Kemudian Bapak Ibu diminta ya untuk membuat video dengan komposisi rule of third. Makanan apalagi rule of third ini. Jadi tanpa melihat video nanti Bapak Ibu tidak tahu apa yang saya maksudkan dengan rule of third. Nah, kemudian peserta ya ini tadi sudah tak jelaskan bahwa dapat menjadi artis atau kameramennya. Bapak Ibu bisa milih. Nah, kontennya adalah materi yang Bapak Ibu ajarkan. Jadi kalau Bapak Ibu guru matematika ya konten tentang matematika, Bapak Ibu guru olahraga ya tentang olahraga. Durasi video minimal 5 menit Bapak Ibu, karena ya masa materi pembelajaran 3 menit kan itu ya. Lebih panjang lebih bagus kan itu ya. Atau sesuai kebutuhan lah, karena itu kita kasih standar minimal 5 menit. 10 menit boleh, 20 menit boleh, setengah jam boleh. Kenapa kok seperti itu? Podcast aja sampai berjam-jam kan itu ya. Nah, masa kita bikin materi untuk anak-anak hanya singkat ya. Bapak Ibu pernah tahu nggak? Karena singkatnya video anak-anak jadi gagal paham. Mungkin ini viral ya videonya ya. Jadi ada guru yang menjelaskan tentang bagian-bagian bunga. Dia nyebutin bagian kelopak bunga itu di dalamnya ada benang sari, ada putik sari. Seperti ini dan ini misalnya gitu. Ini adalah bagian-bagian dari bunga. Bagiannya adalah ini. Nah, begitu selesai minta sekarang tugas anak-anak untuk membuat jawaban tentang deskripsi bunga dan divideokan. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Anaknya juga membuat video ya dengan logonya. Dia sampaikan ini adalah bunga dan bunga itu adalah terdiri dari ini ya gitu ya. Dan video ini sempat viral Bapak Ibu. Nah, karena itu Bapak Ibu 5 menit, 10 menit Bapak Ibu yang paling tahu video itu, karena kita berharap bahwa video ini bukan hanya untuk tujuan menyelesaikan tugasnya Sakusanov ini. Kami berharap bahwa video yang Bapak Ibu buat itu adalah milik Bapak Ibu yang nanti menjadi kenang-kenangan Bapak Ibu. Kalau misalnya ini adalah pertama, kenang-kenangan Bapak Ibu untuk membuat video yang pertama. Sangat saya hargai itu Bapak Ibu. Nah, setelah selesai merekamnya, Bapak Ibu prosesnya ya, misalnya kalau syuting ya ada yang syuting, ada yang nyuting proses itu, sehingga Bapak Ibu ini proses syutingnya seperti ini. Karena itu nanti yang akan diupload di channel Bapak Ibu dan dikirimkan tugasnya di kolom komentar video ini dan juga di grup Sakusanov. Jika selesai, kita masuk di materi selanjutnya. Materi yang ketiga. Oke. Di materi ketiga ini editing. Nah, di sini kita ada proses editing, ada 10 langkah editing video di KineMaster. Bapak Ibu perlu lihat supaya ada wawasan bagi yang belum pernah. Saya yakin bahwa yang ikut workshop ini ada sebagian di antara Bapak Ibu yang sudah sering bikin video. Nah, maka Bapak Ibu
bisa lebih mudah dibanding yang lain. Dan saya berharap Bapak Ibu yang sudah punya pengalaman nanti bisa berbagi di grup kelas, sehingga yang nanti kompeten di kelas Bapak Ibu bisa lebih banyak. Nah, seperti tugas 1-2, maka Bapak Ibu lakukan subscribe, like, and suka pada materi yang ini ya, video yang di atas ini. Nah, yang kami minta adalah Bapak Ibu melakukan proses editing video. Dari video mana? Dari bahan yang Bapak Ibu siapkan, entah itu gambarnya, entah itu audionya, dan tentu saja di tugas 3 hasil syuting ya, hasil syuting Bapak Ibu. Saya agak lupa tadi di tugas 3 ya, di tugas 3 itu memang harus syuting karena memang workshop ini syuting kan gitu ya. Beda sama di Sakusano Filmora yang bahannya tidak menjadi syarat. Jadi boleh syuting, boleh bikin animasi dan seterusnya. Tetapi untuk KineMaster ini memang kami minta bahannya adalah video. Jadi biar Bapak Ibu punya pengalaman untuk syuting. Nah, proses editingnya Bapak Ibu rekam dan itu diupload di channel Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu mengirimkan tugas tersebut dengan menuliskan nama, instansi, kabupaten, kota, dan provinsi ya, nomor KTA IG dan link video tugas di video ini, di kolom komentar video ini, serta di grup Facebook Sakusano. Jika selesai, dilanjutkan ke materi yang selanjutnya, yaitu materi keempat. Di materi keempat ini Bapak Ibu diminta untuk membuat video intro. Video intro itu video yang ada di depan Bapak Ibu. Nah, coba Bapak Ibu membuat video intro biar nanti videonya menjadi bagus. Ada intronya, ada kontennya ya, kayak video di YouTube lah. Saya berharap maksud saya kayak video-video YouTuber kan itu ya. Saya berharap Bapak Ibu ke depan memang semakin hari akan semakin pintar dalam membuat video. Kenapa sih kok video yang dipilih? Video ini adalah cara yang paling gampang dan efektif Bapak Ibu untuk menyampaikan materi ya ke orang lain ya. Buktinya apa? YouTube hari ini semakin ramai Bapak Ibu. Kuota ya ada sebagian yang berat, tapi sebagian besar orang juga sudah melihat YouTube ini tinggi ya. Nah, di sini setelah intro selesai, Bapak Ibu rekam prosesnya, kemudian Bapak Ibu kirim tugasnya di video YouTube tadi dengan menuliskan nama, instansi, kabupaten, kota, provinsi, nomor KTA IG dan link video tugasnya. Copy aja Bapak Ibu dari tugas sebelumnya, data-data ini dikirim ke komentar video ini dan di grup Facebook. Selesai, kita masuk di materi yang kelima, yaitu materi tentang membuat video testimoni. Jadi sebetulnya materinya sampai kelima Bapak Ibu. Keempat ya, materi kelima ini kami ingin Bapak Ibu menuangkan yang sudah selesai mengerjakan tugas-tugas di sini untuk menuliskan ya, memvideokan pengalaman Bapak Ibu mengikuti workshop ini. Ini dalam rangka untuk menarik orang lain supaya semangat juga belajar membuat video. Kalau misalnya nggak ada tempat yang gratis, Sakusano adalah tempat yang gratis bagi anggota IG. Kalau saya bukan anggota IG gimana? Apakah boleh? Ya boleh kan itu ya. Daftar dulu kan itu ya. Hanya Rp50.000 seumur hidup kan gitu. Nah, di sini Bapak Ibu kami minta untuk membuat video testimoni minimal 3 menit. Sekali lagi minimal 3 menit. Lebih dari itu boleh kan itu ya. Kenapa kok dikasih minimal? Ya karena kita latihan video editing. Ya masa bikin video 3 menit kan itu ya. Biar agak panjang lah. Kalau saya nggak bisa ngomong gimana? Bikin tulisan dulu Bapak Ibu. Bikin narasi kan itu ya. Nanti dibaca kan itu ya. Dibaca seperti itu. Nah, prosesnya direkam kemudian dikirim ya. Untuk videonya ini opening Sakusano yang lama, jadi nanti ini saya akan ganti ya di opening Sakusano KineMaster yang hari ini kan itu. Nah, jika selesai maka tugas Bapak Ibu selesai semua. Dan kami berharap itu bisa sudah selesai maksimal hari Jumat ya.
tanggal 16 ya. Tanggal 16 karena startnya mulai tanggal 11 sampai tanggal 16. Tanggal 17 nanti akan dikoreksi dan di situ nanti akan muncul siapa yang kompeten dan tidak. Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu yang kami amati ya, yang diamati oleh coach itu aktif, bisa membantu teman-temannya, pekerjaan ya kompeten lah kan itu ya, nggak harus bagus sekali, bisa kami rekrut untuk menjadi coach Syago Sanov Bapak Ibu, karena ini adalah satu kegiatan yang memang kegiatan amal kan itu ya, kita tidak ada yang bayar ya, ini demi kompetensi guru. Kalau kita sudah bisa sedikit apapun yang kita mampu, kalau bisa kita bagi, itu sepertinya akan bermanfaat bukan hanya di dunia Bapak Ibu, tapi nanti bisa sampai ke akhirat, dan bisa jadi itu adalah menjadi amalan Bapak Ibu yang nanti menolong Bapak Ibu nanti di akhirat nanti. Demikian opening Syago Sanov kali ini. Semoga Bapak Ibu bisa meluangkan waktu dan mengerjakannya dengan senyum, dengan bahagia, bukan kebeban, karena nanti kelihatan hasilnya Bapak Ibu. Video yang kebeban itu kelihatan karena ini video, jadi mimik gimmick itu akan kelihatan orang lagi lelah atau orang lagi semangat kan gitu ya, atau kepaksa kan itu ya, hanya memburu sertifikat kan gitu ya. Yang penting tugas kumari kan gitu ya, yang penting tugas saya selesai. Tidak penting videonya sebagus apa kan itu ya. Mohon dihindari itu Bapak Ibu, karena ini sebetulnya Bapak Ibu menyiapkan portofolio untuk Bapak Ibu sendiri, dan nanti anak-anak yang lihat video kita itu sebetulnya akan meniru. Kalau videonya bagus ya anak-anak akan terobsesi untuk membuat video bagus, kalau enggak ya itu yang nanti akan ditiru oleh anak-anak. Mohon maaf atas segala kekurangan, tetap semangat, dan saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.